Penyidik kedua tugas ke Papua, dan sampai sekarang belum ada kelanjutan. Yang akan dijelaskan adalah tentang riwayat kelam para pemegang saham Bluebird Tbk. Jadi sebelumnya banyak dipersoalkan masalah bahwa saya mundur sebagai pengurus, tapi seluruh saham saya diambil. Tapi sekarang yang saya persoalkan bahwa hal ini bukan hanya terhadap saya, tapi juga terhadap semua pemegang saham lain, di mana satu persatu dihilangkan. Dan di sini saya kumpulkan beberapa yang ada bukti. Yang ada bukti saja cukup banyak, apalagi yang tidak ada bukti. Karena kalau kita lihat hal-hal yang sifatnya kekerasan itu biasanya tanpa bukti. Mobilnya nggak ke depan aja nggak apa-apa. Kenapa? Enggak. Jadi kita lanjutkan dengan bahwa di sini banyak bertanya sudah berlanjut atau tidak. Sejak tanggal 2 Agustus itu belum berlanjut. Sekarang sudah 5,5 bulan. Jadi pada penyidik pertama sakit mata. Penyidik kedua tugas ke Papua, dan sampai sekarang belum ada kelanjutannya. Saya tidak tahu ada apa, apakah ada penundaan atau sengaja ada kelambatan, apa yang terjadi. Tapi ini fakta bahwa memang pada banyak kejadian besar bisa saja dilakukan penundaan. Tujuannya apa itu yang kurang jelas. Sekarang kita lanjutkan bahwa saya ulang kembali. Jadi di sini saya mundur sebagai direksi. Lalu ada 2 kejadian. Pertama, saya punya saham pribadi. Saham pribadi saya 15% di PT Bluebird Taksi. Saya mundur dalam jabatan. Kenapa harta saya semua dihilangkan? Itu kan suatu yang aneh. Karena harta tidak ada hubungannya dengan jabatan. Kemudian kita lanjutkan dengan riwayat kelam apa yang terjadi. Jadi PT Bluebird Taksi sebetulnya didirikan oleh 4 keluarga. 4 keluarga yang masing-masing punya peran tersendiri. Ada yang perannya menyediakan pool, ada yang perannya menyediakan dananya, tapi masing-masing punya peran tersendiri. 4 keluarga. Jadi sebetulnya awalnya dilakukan dengan grup besar, tapi akhirnya hanya ada 2. Akhirnya hanya ada 1 keluarga dan sebagian dari 1 keluarga. Jadi bisa dibayangkan berapa besar keuntungan dari yang sekarang memegang jabatan di PT Bluebird Tbk itu Purnomo dan Chandra, yang hampir 100% diambil. Jadi yang diambil itu 80% lebih yang milik orang lain, yang entah bagaimana tapi ternyata bisa dialihkan. Lalu kita lanjutkan dengan riwayat lain. Ini baru riwayat masalah saham dari 2 keluarga yang akhirnya mundur pada tahun 1983 dan 1991. Kemudian segera setelah itu 2 keluarga sudah berhasil diambil alih sahamnya, kemudian berlanjut ke Sigler. Jadi anak perusahaan Bluebird, di mana pada anak perusahaan Bluebird itu saya juga punya saham. Seluruh saham saya diambil oleh Purnomo dan diambil oleh anaknya Chandra. Jadi di sini sudah ada penggelapan saham sejak tahun 1995, dan di sini saya tulis perkaranya perkara nomor berapa supaya jelas ini bukan masalah fiktif, bukan masalah kira-kira, tapi memang sesuatu yang fakta. Kemudian pada bulan Mei 2000
itu terjadi tindak kekerasan fisik yang dilakukan oleh Purnomo, istri dan anak pertamanya. Jadi semua anak-anak itu pemegang saham semuanya dibagi-bagi, kamar segini, kamar segini, kamar segini. Termasuk ini kali ini anaknya Purnomo ikut melakukan tindak kekerasan. Jadi dan akhirnya ada visum di sini. Nomor visum juga sertifikat. Jadi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang tidak percaya, visumnya bisa dikeluarkan karena semuanya ada bukti. Kemudian ada satu yang orang luar, itu namanya Gunawan Suryowibowo. Itu dia diwajibkan merahasiakan semua aset tanah dan gedung dari Rubber. Semuanya dirahasiakan. Pemegang saham tidak ada yang boleh tahu. Padahal sebetulnya pemegang saham kan berhak untuk tahu, tapi sengaja dialihkan ke satu orang, dan satu orang itu yang akhirnya waktu itu menjadi komisaris PT Rubber Tbk. Berikutnya terjadi apa? Terjadi penculikan, upaya penculikan terhadap diri saya. Ini dilakukan sudah dengan sangat rahasia, dengan sangat aman, namun akhirnya terbongkar juga. Bagaimana terbongkarnya? Purnomo mengundang 14 orang untuk jadi tim penculikan terhadap saya. Ternyata tidak semudah itu, tidak semua otomatis setuju. Satu langsung keluar yang mengatakan saya tidak mau terlibat pada pembunuhan. Jadi tim 14 orang itu kalau saya berhasil ditangkap, dialihkan ke tim 4, dialihkan ke tim 4 yang mereka tidak boleh tahu siapa dan tidak boleh tahu apa yang dilakukan. Bahkan sudah disediakan tempat penyekapan sementara. Jadi satu langsung mundur, kemudian yang lain membuat surat pernyataan tertulis di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Kepanitiaan. Kemudian sebagian lagi membuat pernyataan di notaris. Jadi mereka sebetulnya juga dengan ketakutan apa tugas mereka dan bagaimana mereka menyatakan bahwa ini adalah tugas yang diberikan, bukan kesepakatan kita bersama. Dan itu semuanya ada nomor-nomornya, nomor pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, nomor di notaris, itu semua saya tulis di sini. Lalu berikutnya masih belum puas juga, ibu saya meninggal, langsung pemalsuan surat warisan. Itu pun tetap diperkarakan dan nomor perkara saya tulis di sini. Lalu berikutnya penangkapan saya oleh kepolisian. Jadi entah apa yang mereka katakan, tapi tiba-tiba saya bisa ditangkap, datang ke sini mereka. Polisinya datang dan yang dituduhkan adalah perbuatan tidak menyenangkan. Sebetulnya lucu, perbuatan tidak menyenangkan, kenapa bisa ditangkap? Tapi sebetulnya di balik ini ada sesuatu yang jauh lebih mengerikan yang tidak bisa saya ungkapkan karena tidak ada bukti. Tapi kalau sampai pada surat, sampai ada alasan, itu saya ada buktinya. Dan juga ada bukti juga bahwa surat lain yang sifatnya penggeledahan badan, pakaian, dan rumah. Sekarang kita bayangkan, kalau ditangkap lalu penggeledahan badan, pakaian, dan rumah, ada apa? Sebetulnya sama dengan berita rahasia yang saya dapatkan. Itu juga seimbang dengan penggeledahan badan, pakaian, dan rumah. Jadi ini betul-betul sesuatu yang cukup mengerikan. Kalau ini sampai berhasil, tentunya tidak sampai berhasil. Lalu kita lihat lagi bulan Maret. Ini juga semua itu saya anggap sebagai persiapan pada bulan Maret. Karena bulan Maret kita dulu ada PT Rubber Tbk.
PT Bluebird Tbk itu kemudian mereka membuat PT Bluebird. Sekarang jadi pertanyaan, dua di antara semua pemegang saham membentuk PT Bluebird, apakah boleh dengan nama yang sama? Sekarang yang kenapa berhasil lolos? Karena mereka memasukkan mereka sebagai perusahaan ilegal yang tidak menyesuaikan dengan undang-undang perseroan terbatas. Jadi undang-undang diabaikan dan undang-undang tidak disesuaikan itu berjalan selama 18 tahun. Bisa dibayangkan cukup lama. Kemudian didirikan itu dengan biaya yang cukup murah. Jadi 2 orang ini kita terakhir menuju pada 2 orang, yaitu Purnomo dan Chandra. Purnomo dan Chandra itu dengan modal kecil, jadi gaji saya tidak dibayar, dan jumlah gaji yang tidak dibayar itu sebagian cukup untuk mendirikan perusahaan baru yang sekarang kita lihat megah itu. Kenapa bisa? Karena order dari PT Bluebird diambil oleh PT Bluebird yang sekarang jadi Tbk. Kemudian fasilitasnya, semua fasilitas cukup dipakai dari PT Bluebird. Sekarang ini apa namanya? Apakah parasit atau perusahaan dalam perusahaan? Ini yang terjadi. Jadi kalau nanti betul-betul hukum berjalan, akhirnya diri siapakah PT Bluebird Tbk itu, dan apakah ini bukan saham bodong yang dijual ke masyarakat? Itu tanda tanya. Kita tidak tunggu hukumnya. Apakah hukum berjalan dan memenangkan saya, atau hukum tetap memenangkan mereka? Tapi situasinya seperti itu. Apakah boleh mendirikan perusahaan dengan jumlah uang kecil dan itu pun dari gaji saya tidak dibayarkan, kemudian ordernya diambil, kemudian semua fasilitas dipakai? Sebetulnya kan tinggal dinamakan parasit atau dinamakan perusahaan dalam perusahaan.